Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul parabola dan paraboloida. Next. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Cahil Fadila dengan NIM 4101 4201 70. Yang kedua ada Wahyu Setiadi Sumarno dengan NIM 4101 420184. Yang ketiga ada Manggar Inggita Karuna dengan NIM 4101 420194. Yang keempat ada Meriana Manalisa Panjaitan dengan NIM 4101 420201. Yang kelima ada Rian Aji Amri Wijaya dengan NIM 4101 420207. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Eko Susilo, SPD MPD, dengan mata kuliah Geometri Analitik. Baik, untuk slide selanjutnya dengan judul parabola akan dilanjutkan dengan Wahyu. Baik, terima kasih. Pertama kali dengan judul parabola. Parabola adalah tempat kedudukan atau fokus di titik pada sebuah bidang datar yang jaraknya terhadap sebuah garis yang tetap atau opposite line yang disebut direktrik. Dan terhadap titik yang tetap, foci point, yang disebut fokus adalah sama. Seperti lebih jelas lagi pada gambar di samping. Berdasarkan definisi parabola, D1 sama dengan akar kurung buka X min 0 kurung tutup akar 2 plus kurung buka Y min P per 2 kurung tutup akar 2 sama dengan akar E kuadrat plus kurung buka Y min P per 2 kurung tutup kuadrat. D2 sama dengan akar kurung buka Y plus P per 2 kurung tutup akar 2. D1 sama dengan D2 ekuivalen akar X kuadrat plus Y min P per 2 kurung tutup akar 2 sama dengan akar kurung buka Y plus P per 2 kurung tutup akar 2 ekuivalen X kuadrat plus Y kuadrat min PY plus P kuadrat per 4 sama dengan Y kuadrat plus PY plus P kuadrat per 4 ekuivalen E kuadrat sama dengan 2PY. Bentuk umum persamaan kuadrat A X kuadrat plus BX plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 dengan A, B, C, D, E, dan F adalah bilangan real. Jika B, C sama dengan 0, maka persamaan menjadi AX kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0, di mana A, E tidak sama dengan 0. Atau bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Jika A, B sama dengan 0, maka persamaan menjadi C kuadrat plus DX plus EY plus V sama dengan 0, di mana C, D tidak sama dengan 0, atau bisa ditulis X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Manggar. Baik, terima kasih. Untuk contoh soal dari parabola, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 32X yang sejajar garis X plus Y sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, jadi persamaan tadi yaitu Y kuadrat sama dengan 32X sejajar dengan X plus Y sama dengan 2. Ambillah nilai yang dimisalkan adalah K, X plus Y sama dengan 2K, Y sama dengan 2K min X. Substitusikan Y sama dengan 2K
min X pada persamaan garis singgung Y kuadrat sama dengan 32X diperoleh 2K min X kuadrat sama dengan 32X. X kuadrat min 4XK plus 4K kuadrat sama dengan 32X. X kuadrat min 4XK min 32X plus 4K kuadrat sama dengan 0. X kuadrat min kurung buka 4K plus 32X plus 4K kuadrat sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 4K plus 32, C sama dengan 4K kuadrat. Jadi nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 4K plus 32, dan nilai C-nya adalah 4K kuadrat. Kemudian masukkan ke persamaan B kuadrat min 4AC sama dengan 0, sehingga min 4K plus 32 dikuadratkan, min 4 dikalikan 1 min 4K kuadrat sama dengan 0. Hasilnya 16K kuadrat plus 256K plus 1024 min 16K kuadrat sama dengan 0. 256K plus 1024 sama dengan 0, maka nilai K-nya sama dengan min 1024 per 256 sama dengan min 4. Didapat nilai K sama dengan min 4, sehingga persamaannya yaitu masukkan nilai K-nya ke persamaan yang tadi, yaitu X plus Y sama dengan 2K, sehingga X plus Y sama dengan 2 dikalikan min 4, sama dengan min 8. Jadi persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 32X, yang sejajar dengan X plus Y sama dengan 2, adalah X plus Y sama dengan min 8. Ini interpretasi gambarnya dengan menggunakan GeoGebra. Jadi persamaan Y kuadrat sama dengan 32X-nya itu bersinggungan dengan persamaan X plus Y sama dengan min 8. Dan sejajar dengan persamaan X plus Y sama dengan 2. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan menerapkan persamaan tadi ke dalam GeoGebra. Jadi yang pertama adalah memasukkan persamaan garis singgungnya, yaitu Y kuadrat sama dengan 32X. Maka garisnya akan jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya dimasukkan garis yang sejajar dengan garis singgung parabolanya tadi, yaitu X plus Y sama dengan 2. Maka nanti garis ini akan sejajar dengan persamaan yang tadi kita sudah cari, yaitu X plus Y X plus Y sama dengan min 8. Dirubah dulu warnanya supaya terlihat jelas, benar. Maka nanti akan jadi seperti ini. Jadi garis singgung parabolanya bersinggungan dengan garis persamaan X plus Y sama dengan min 8 dan sejajar dengan garis X plus Y sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke Mbak Meriana. Baik, paraboloida. Next. Saya akan menjelaskan tentang paraboloida. Pengertiannya, paraboloida yaitu suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut parabola eliptik. Jika irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hiperbola, maka disebut parabola hiperbolik. Seperti yang contoh di gambar,
Yang di sebelah kiri ada contoh gambar poloida eliptik, yang di sampingnya ada contoh gambar paraboloida hiperbolik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Rian. Baik, saya akan menjelaskan persamaan paraboloida eliptik. Persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Kurung buka, Z sama dengan lambda X kuadrat per X kuadrat per 0 plus Y kuadrat per Y kuadrat per 0 sama dengan 1. Atau Z lambda X kuadrat per Z per 2 PZ plus Y kuadrat per B2 per A2 2 PZ sama dengan 1. Dengan mengeliminasi lambda pada persamaan tersebut diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat Z. Diperoleh persamaan paraboloida elips titik puncak O dalam kurung 0,0. Persamaan paraboloida hiperbolik. Persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan A dalam kurung Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau dalam kurung X Z lambda X kuadrat per 2PZ plus Y kuadrat per B kuadrat per A kuadrat 2PZ sama dengan 1. Dengan mengeliminasi A pada persamaan tersebut diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per A kuadrat Z. Diperoleh persamaan paraboloida hiperbolik berdaun 1 seperti gambar di samping. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Cayun. Baik, terima kasih Mbak Mariana. Saya di sini akan menjelaskan dari contoh paraboloida. Nah, di sini kita mengambil paraboloida yang hiperbolik. Nah, contohnya yaitu diberikan hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 8X, dan X sama dengan 0. Nah, soalnya itu tentukan luasan yang terjadi bila hiperbola tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu, misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan terletak pada garis arah sehingga Y0 kuadrat sama dengan 8 lambda. Nah, di sini kita menggunakan aturan 1, 2, dan 4. Nah, maka X0 per Y0 sama dengan 3/4 atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Dan di sini equal dengan X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 9/16. Dan di sini Y0 kuadratnya kita alih sisihkan ke kanan, yaitu X0 kuadrat sama dengan 9/16 dikali Y0 kuadrat. Nah, hasilnya yaitu X0 kuadrat sama dengan 9/16 dikali 8 lambda. Nah, jadi persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah, sebelum itu, di sini di samping kanan ini adalah dari contoh hiperbola yang dengan persamaan sebelumnya. Nah, ini kita langsung aja, karena yang sebelumnya itu kita menggunakan hiperbola yang digerakkan dengan terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Ini kita langsung masukkan aja persamaan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini menjadi X kuadrat per 9/16 dikali 8 lambda dikurangi Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1. Nah, hasilnya yaitu X kuadrat per 9/16
dikali 2P lambda dikurangi Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, ini kita samakan saja menjadi X kuadrat dikali 16 dikurangi 9X Y kuadrat per 9 kali 8 lambda sama dengan 1. Nah, ini menjadi X kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat sama dengan 16 sama dengan 8 lambda per 16. Nah, ini menjadi X kuadrat per 16, X kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan setengah Z. Nah, maka dari itu, sehingga persamaan paraboloida hiperbolik dengan sumbu Z sebagai sumbu Z adalah X kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan setengah lambda. Nah, pada gambar sebelah kanan itu adalah dari persamaan paraboloida hiperbolik. Yang berwarna biru itu persamaan yang sebelumnya dari contohnya, dari soal yang diberikan, dan yang berwarna pink itu persamaan dari persamaan paraboloida yang diberikan di awal soal tersebut. Nah, kita langsung aja ke GeoGebra-nya langsung. Ini kita langsung aja menginputkan persoalan yang diberikan tadi, yaitu persoalan paraboloida hiperbolik. Nah, yaitu X pangkat 2 per 9 dikurangi Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Nah, di sini adalah hiperbolanya. Nah, terus kita masukkan aja persamaan yang kedua, yaitu Z sama dengan 0, Y pangkat 2 sama dengan 8 lambda, 8X, dan Y sama dengan 0. Dan X sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan aja persamaan dari paraboloida hiperbolik yang sudah kita hitung tadi, yaitu X pangkat 2 per 9 dikurangi Y pangkat 2 per 16 sama dengan setengah Z. Di sini kita ganti aja warnanya menjadi biru. Ini juga biru. Biar kita bisa membedakan perbedaan dari persamaan yang sebelum perhitungan dan setelah perhitungan. Nah, terus yang setelah hitungnya ini kita ganti warna merah. Ini kita ubah ke 3D graphic. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seperti ini penampakan dari 3D graphic dari paraboloida hiperbolik. Nah, yang merah, yang biru ini adalah persamaan yang sebelumnya, dan yang warna merah atau warna pink ini adalah persamaan dari persamaan paraboloida hiperbolik yang di soal tadi. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak moderator, yaitu Mbak Meriana. Baik, terima kasih Mbak Cayun. Sekian dari kami presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.